Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita bertemu dalam kelas sejarah Indonesia kembali, khususnya di kelas 11. Hari ini kita akan bahas materi tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Setelah minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kolonialisme dan imperialisme, hari ini kita akan eh, mulai meneruskan dari dampak kolonialisme dan imperialisme, yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajah, khususnya dua bangsa yang pertama menjajah Indonesia yaitu Portugis dan Spanyol. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran satu ini, kalian diharapkan dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol sampai abad ke-20, serta menyajikan cerita sejarah perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa Eropa. Ini peta konsepnya yang perlu kalian pahami. Jadi dalam perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Portugis dan Spanyol ada dua, yaitu nanti bentuk perlawanan menghadapi bangsa Portugis dan Spanyol. Yang Portugis ada beberapa perlawanan, itu rakyat Aceh, kemudian oleh Adipati Unus, kemudian Fatahillah dan rakyat Ternate. Dan untuk Spanyol itu ada perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Kita langsung saja bahas satu per satu. Yang untuk Portugis, yang pertama adalah perlawanan rakyat Tanah Rencong Aceh. Portugis merupakan salah satu negara pelopor penjelajahan samudra. Jadi pelopor ya, paling awal menjelajah samudra. Pada awalnya kedatangan bangsa Portugis untuk mencari tempat penghasil rempah-rempah itu awalnya, niatnya pertama. Dari berbagai penjelajahan Portugis pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Portugis terhadap Malaka kemudian memunculkan berbagai perlawanan rakyat Indonesia. Sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511, banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Jadi, ketika Portugis ini datang ke Malaka, para pedagang ini malah menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh begitu pesat. Perkembangan Aceh yang begitu pesat tidak dipandang Portugis, sehingga pada tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Jadi ketika Aceh ini ramai, Portugis iri kepada Aceh. Kemudian Portugis melakukan serangan di bawah pimpinan Henry Gules dan menyusul pada 1524 dipimpin oleh De Souza, namun selalu mengalami kegagalan. Persaingan dalam perdagangan berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Mugayyad Shah 1514 sampai 1528, menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi dan penyebaran agama. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis diantaranya adanya monopoli perdagangan ya. Ini yang menyebabkan adanya monopoli perdagangan, kemudian ada pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. Kemudian ada penangkapan kapal-kapal Aceh dan Portugis. Nah, itu penyebab perangnya antara Aceh dan Portugis. Kesultanan Aceh mempunyai rencana untuk mengusir Portugis dari Malaka. Bahu-membahu dan bekerjasama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia secara nyata ketika terjadi penyerangan Kerajaan Demak ke Malaka. Aceh membantu dengan sekuat tenaga. Oleh karena itu, tindakan arogansi Portugis telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Kamu tentu bertanya-tanya, lalu bagaimana persiapan dalam melawan Portugis? Nah, ada tiga hal di bawah ini yang menjadi persiapan Aceh. Jadi, Aceh ini juga dibantu Demak untuk melawan Portugis yang ada di Malaka. Nah, perlu adanya persiapan yang untuk melawan Portugis. Persiapannya diantaranya yaitu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam dan prajurit, kemudian mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Nah, ini menunjukkan Aceh sudah memiliki hubungan bilateral atau hubungan dengan negara lain, yaitu dengan negara Turki. Kemudian C mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Ini masih
tentang perlawanan rakyat Aceh tidak berhenti di situ saja. Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani dan diperhitungkan di kawasan Selat Malaka. Pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Jadi eh, ya kesimpulannya Aceh menyerang Portugis itu gagal di Malaka, kemudian Portugis menyerang Aceh di Aceh juga gagal. Nah, itu ya, peperangan antara Aceh dan Portugis keduanya saling menyerang dan saling gagal. Kita lanjutkan. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan masa Sultan Iskandar Muda yang memerintah. Pada 1629 Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan armada kekuatan Aceh yang telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Saat itu Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada saat itu wilayah kerajaan Aceh telah sampai di Sumatera Timur dan Sumatera Barat. Setelah mempersiapkan pasukannya pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis. Nah, masih tidak berhasil. Kita lanjutkan apa yang terjadi berikutnya. Selain melakukan penyerangan secara terbuka terhadap dominasi Portugis di Malaka, cara lain yang ditempuh oleh Sultan Iskandar Muda untuk melumpuhkan kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan. Ya, jadi ketika serangan itu gagal secara militer, gagal secara terbuka, gagal, eh, maka Aceh menggunakan blokade perdagangan, menggunakan cara-cara pendekatan ekonomi. Sultan Aceh melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang yang harus dijual di Eropa. Upaya ini ternyata tidak berhasil sepenuhnya sebab raja-raja kecil yang merasa membutuhkan uang secara sembunyi-sembunyi menjual barang dagangannya kepada Portugis. Nah, ini yang disayangkan ya, ketika Sultan Iskandar Muda ini memiliki trik dalam memblokade perdagangan, memblokade ekonomi terhadap Portugis, tapi malah tidak didukung oleh raja-raja kecil di bawah Sultan Iskandar Muda yang karena persoalan keuangan ya, ini yang mereka sembunyi-sembunyi untuk menjual barang ke Portugis. Nah, ini yang tidak perlu kita contoh. Nah, usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis di antara lain, nah ini ya, kita bisa simpulkan cara-cara agar Portugis ini tidak menyerang Aceh. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat, India. Itu hubungan baiknya dijaga. Ya, Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Kemudian meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Jadi inilah yang ditempuh oleh Aceh dalam menghadapi Portugis. Kemudian kita yang kedua tentang serangan Adipati Unus di Malaka. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Jadi ini masih kelanjutannya sama dengan latar belakangnya tadi kerajaan Aceh mengapa dia menyerang Portugis di Malaka sama. Karena ketika Malaka ini diduduki oleh orang Portugis, maka semua pedagang, semua kesultanan yang notabene adalah Islam itu terancam melakukan kegiatan perdagangan. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Sequeira menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Akibatnya aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Solidaritas sesama pedagang Islam terbangun saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kerajaan Aceh, Palembang, Banten, Johor, dan Demak bersekutu untuk menghadapi Portugis di Malaka. Sultan Demak Raden Patah mengirim pasukannya di bawah pimpinan putranya Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus.
Adipati Unus melancarkan serangan pada 1512 dan 1513 dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 10.000 adipati prajurit. Adipati Unus menyerang Portugis, namun serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Mengapa kok bisa gagal? Nah, ini ada faktor-faktornya. Yang pertama, serangan tersebut tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, jadi angger ya, tidak matang. Kemudian yang kedua, jarak yang ditempuh terlalu jauh dari Demak ke Malaka, dari Demak ke Malaysia itu jauh. Kemudian kalah persenjataan. Nah, walaupun seperti itu, Adipati Unus ini karena jasanya memimpin armada laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, maka Adipati Unus mendapat sebutan Pangeran Sabrang Lor. Kemudian kita yang berikutnya yang ketiga maksud saya, perlawanan Fathahilah 1527 sampai 1570. Cukup lama, hampir 43 tahun. Dalam rangka memperluas ekspansi ke daerah barat, Demak mengirim Fathahilah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fathahilah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, tanggal 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Fathahilah diangkat sebagai Sultan Trenggono oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Jadi berbeda serangan Demak yang pendahulunya, yang awal tadi serangan di Batu Unus ke Malaka ini, serangan Demak kedua ini ke Jayakarta atau ke Sunda Kelapa di Jakarta sana, dipimpin oleh Fathahilah dan berhasil, dan akhirnya Fathahilah ini diperintah menjadi wakil sultan yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Fathahilah dilahirkan sejak tahun 1490 di Pasai, Sumatera Utara. Nama lain Fathahilah adalah Falatehan atau Fadilahan, Ratu Bagus Pasai dan Ratu Sunda Kelapa. Ayahnya bernama Maulana Makhdar Ibrahim selaku guru agama Islam di Pasai, kelahiran Gujarat, India Selatan. Itu latar belakangnya Fathahilah. Nah, perlawanan yang berikutnya adalah perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan ini terjadi karena adanya sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan lagi-lagi ya. Karena hanya gara-gara monopoli perdagangan, hanya gara-gara monopoli rempah-rempah, rakyat ini tidak terima, dan kemudian Portugis ini diserang karena tidak sukaannya, karena kesewenang-wenangannya Portugis. Kemudian yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Kemudian yang ketiga, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Kemudian yang keempat, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kelima, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Nah, ini ialah semua sebab yang mengakibatkan rakyat Ternate ini melawan terhadap Portugis. Nah, berdasarkan faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis dapat didesak. Perlawanan rakyat Maluku membuat Portugis terdesak dan meminta bantuan dari Malaka. Bala bantuan pun segera datang dari Malaka dan dipimpin oleh Antonio Galvao. Pasukan ini berhasil mengalahkan Ternate sehingga Antonio Galvao berkuasa di Maluku selama 4 tahun. Di bawah kepemimpinan Antonio Galvao, Portugis dapat bersahabat dengan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Ternate. Namun setelah Galvao digantikan oleh penguasa lain, nafsu serakah Portugis muncul lagi. Ya, ini Galvao sebenarnya orang baik, tetapi ketika dia turun jabatannya oleh orang lain, maka dasarnya penjajah ya sifatnya serakah. Portugis memaksa Sultan Ternate yaitu Sultan Hairun untuk menerima kekuasaan Portugis dan hanya menjual cengkeh dan pala kepada Portugis. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh dengan cara licik. Nah, itu yang menjadi masalah di sini. Yang menjadi masalah di sini ketika Galvao ini digantikan. Padahal ketika Galvao ini memimpin, hubungannya dengan Ternate baik-baik saja. Tapi ini malah dengan siasat yang tidak baik, membunuh sultan lagi, yang menjadikan rakyat Maluku ini tidak tinggal diam. Perlawanan kembali berkorban. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairul. Pada 1565 Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis. Perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan pada tahun
Dalam perundi- dalam perundingan tersebut, Portugis melakukan kelicikan yaitu membunuh. Ya, terbunuhnya Sultan Harun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putranya Sultan Harun. Bersama rakyat, Sultan Baabullah bertekad menggembur Portugis. Pasukan Sultan Baabullah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya Portugis mampu bertahan dalam benteng dan akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Jadi dikepung ya, dikepung di benteng, dia didiamkan di benteng terus, dia bertahan terus, akhirnya kalah karena kehabisan bekal di sana. Kemudian Portugis melarikan diri ke timur-timur pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur timur. Kemudian itu tadi ya, keempat atau iya keempat perlawanan rakyat terhadap Portugis hari. Kemudian kita lanjutkan terhadap perlawanan bahasa Indonesia terhadap Spanyol, yaitu tentang perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Spanyol juga punya keinginannya terhadap Indonesia. Spanyol ingin melakukan hak monopolinya sama, motifnya sama, yaitu monopoli di Kepulauan Minahasa, dan hal ini tentunya mematik kemarahan penguasa Minahasa dan rakyatnya sehingga perang pun melawan dominasi asing tak terelakkan. Perang ini terjadi 1644 sampai perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dan Minahasa dilakukan anak suku Tombatu, Tondanau Tan Sawang ya sekarang itu, di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Builin di bawah pimpinan Panglima Monde, suami dari Ratu Oki, sedangkan di pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Moko Agu II. Perang pecah pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas di Kali dan Batu. Sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta 9 maksudnya tentara gugur. Namun demikian pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Residen VOC Herman Jan Steenkuller berhasil diadakan kesepakatan damai pada tanggal 21 September pada tahun yang sama tentunya. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompasu Baru, Rumoong Bawah dan Kawangkoan Bawah sebelum akhirnya menjadi daerah otonom. Jadi inilah eh, kronologi perangnya. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.